Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurholis dalam tutorial Django berbahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang form. Nah, form itu fungsinya buat apa? Jadi, kalau misalnya kita mau buat title sama konten baru, kita tinggal masukin dari form tersebut. Nah, itu fungsinya form. Jadi, kita mau buat form itu. Nah, langkah pertama kita masuk ke proyek kita di subname text. Oke, langkah pertama itu saya coba biar nggak bingung. Oke, ini kok udah ada post nih. Oke, langkah pertama saya buat forms.py di blog ini. Saya buat new file, saya buat forms.py. Oke, habis itu saya import Django, from Django import forms. Nah, sekarang dari forms ini biasanya membutuhkan model. Kalau misalnya kita buat model form, jadi yang mau kita buat ini model form, jadi dia membutuhkan model. Caranya itu kita panggil modelnya from models import nama modelnya. Di sini kita kan punya model namanya post. Oke, dari model post itu berarti kita buat kelasnya, kelas namanya, nama form ya. Jadi namanya kan post form. Oke, nama formnya lalu forms model form. Nah, setelah itu kita buat kelas meta. Karena kita pakai model form, pasti pakai kelas meta. Setelah itu nama modelsnya. Model yang kita buat itu namanya post. Lalu field yang kita pakai itu kita definisiin di sini. Saya buat fieldnya itu title sama konten. Fieldsnya itu didapat dari mana nilainya? Nah, didapat dari models. Jadi bebas kita bisa masukin nilai author, create date, publish date. Tapi di sini saya cuma butuh title sama konten saja untuk mendefinisikan nilai-nilainya. Hanya di nilai title dan konten saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini setelah formnya sudah selesai dan sudah jadi, oke, kelas meta di sini kok masih seru ya. Oke, kita lihat. Oke, di sini tanda serunya hanya kehilangan docstring, berarti ya untuk dokumentasinya gitu. Oke, nah selanjutnya saya masuk ke menu views. Nah lalu saya buat formnya gitu, nilai-nilai formnya, berarti sebelum ini kita harus masukkan nilai dari form kita. Post form itu kan dipanggil di sini, jadi kita buat post formnya, post form. Oke, setelah itu kita definisikan atau kita buat function def. Nah itu nilainya post new request. Oke, setelah request, nilai requestnya itu kita cek dulu. Karena new berarti metodenya harusnya post. Jadi if request method sama dengan post. Nah, kalau request methodnya itu sama dengan post, nah maka yang terjadi itu form sama dengan post form. Kita pakai ya post form dari forms itu request post. Jadi requestnya post, maka kita cek apakah form itu valid. If form is valid, nah jika formnya itu valid, form is valid, maka selanjutnya itu kita buat postnya. Kan ini mau di post nih, form itu kan mau di post, jadi form save commit false. Jadi kita nggak mau langsung save, makanya nilainya itu commit false.
Oke, selanjutnya yang mau kita edit misalnya apa? Post author. Post author itu sama dengan request.user. Oke, selanjutnya itu baru post publish date sama dengan time zone now. Oke, lalu kita post save. Ketika sudah di save, apa yang kita lakukan? Kita redirect. Nah, cara redirect itu udah ada helpernya, kita bisa panggil di sini redirect. Oke, kita masukin nilai return redirect. Oke. Nah, setelah return redirect itu kita mau redirect kemana? Kita mau redirect dia itu ke detail langsung. Detail sama dengan, kan ada ID-nya itu kalau detail, berarti post.id. Nah, setelah itu kita masukin kondisi else-nya. Nah, kondisi else-nya itu di sini jangan sampai salah, form, lalu masukin post form kosong. Kalau misalnya dia nggak mau buat, berarti kan formnya kita buat form kosong, baru return render request post. Jadi template-nya itu di sini post new, nama template-nya itu post new.html. Lalu kita buat data aja. Setelah itu, kita belum definisiin datanya ya. Data sama dengan form, isi datanya itu ini form. Oke. Nah, sudah, ini codingnya. Itu untuk membuat new form. Jadi sekarang kita buat post new.html. Kita buatnya di template. Nah, kita buat post new.html. Nah, ini dia post new.html. Udah kita buat ya filenya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Jadi di extend dari base.html, lalu kontennya itu ini, metodenya itu post, kelasnya itu post form as.php. Oh iya, jangan lupa. Di sini kita masukin CSRF token. Jadi ini untuk keamanan aja gitu, bawaan. Jadi untuk security form kita itu. Jadi nanti itu ada tokennya. Oke. Sekarang coba setelah ini udah selesai semua, template udah, views udah, jangan lupa apa tinggal kurang? Oke, URLs-nya belum kita buat. Cara buat URLs tuh gampang banget. Caranya cuman tinggal URL, RR. Nah, diawali dengan apa? Saya awali dengan new, lalu diakhirin, sudah, baru views post new. Oke ya kan, nama fungsinya itu new, baru name new. Boleh juga buat create gitu, bebas name-nya itu. Oke, kita tes form kita. Caranya Python manage.py run server. Oke, kita jalankan di Firefox, Mozilla Firefox. Google localhost 8000. Oke, lalu new. Oke, sudah bisa ya. Konten terbaru, konten new. Oke, this is content new for form. Saya save, coba apa jalan. Oke, error. Apa yang terjadi? Post author must be user instance. 6 Django contrib. Post author request. Oke, kenapa kita nggak bisa? Coba kita buat ini localhost 8000.
admin holis ASDF 1234. Oke, coba kita buat lagi konten form. Oke, CRF token missing or verification. Jadi CRFS kita belum di menu post new.html. CRF token. Coba saya Python manage.py run server lagi. Saya buat dulu 8000. Saya buat new, coba new, judul baru, ini isi dari judul baru. Saya save. Oke, sudah ya, sudah bisa. Nah, masalahnya itu tadi kenapa error? Karena dia butuh login. Jadi request usernya itu butuh login. Makanya saya login dulu sebagai admin dan semuanya selesai gitu, nggak ada error lagi. Oke, kita lihat. Oke, judul baru udah ada ya. Nah, ini judul baru. Kita tambah lagi, coba satu new. Kita buat judul baru 2. Ini judul. Oke, biar dia banyak, kita coba masuk Google misalnya tentang Android deh. Saya masukin isinya, jadi biar blognya banyak gitu isinya. Oke, Wikipedia. Oke, sebentar, agak lama. Wih, sebentar. Oke, coba saya masukin kontennya itu ini. Oke, saya kopikan, saya masukin ke sini. Oke, saya save. Nah, judul baru 2, dia langsung nge-redirect ke judul baru 2. Oke, nah ini dia. Nah, sekarang kan ya mungkin tuh, jadi kalau misalnya kita mau buat konten baru, kita harus login dulu sebagai administrator. Kalau nggak akan bisa. Jadi sebagai, nanti kita akan buat autentikasinya lebih baik lah daripada ini. Jadi untuk pertama kita fokus ke cara pembuatan new content saja. Oke, nah ini kan kita tambahkan di sini misalnya tanda untuk nulis gitu. Jadi kita redirect. Jadi kalau misalnya kan kita nggak mungkin setiap mau buat new content itu new gitu. Nah, kita buat sekarang kayak buttonnya itu biar dia bisa klik langsung, dia masuk di redirect ke new. Caranya itu masuk ke base.html di atas ini. Oke, saya udah ambil href ini. Oke, setelah itu saya kopikan saja. Jadi ini cuman icon ya, icon yang mau kita buat. Lihat href ini, icon ini akan diarahkan ke new ya. Kan kita buat di URL-nya itu new. Jadi tinggal klik, nanti dia akan buat new content. Kita tes localhost 8000, enter dulu. Oke, di sini udah ada ya tanda untuk nambahkan konten baru. Tinggal klik. Oke, udah bisa. Sepertinya untuk new ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.